Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Pemerintah memastikan telah melakukan antisipasi khusus untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Salah satunya adanya petugas yang melakukan sosialisasi tips dan trik menghadapi panas. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan pihaknya membekali calon haji dengan semprotan untuk membasahi wajah ketika panas dan meminta mereka untuk rajin minum guna menghindari dehidrasi. Pemerintah memastikan telah dilakukan antisipasi khusus membekali calon haji Indonesia menghadapi potensi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Ditemui di Asrama Haji Jakarta Selasa 23 Mei, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan pihaknya sudah melakukan pembekalan calon haji dengan tips dan trik menghadapi panas ekstrim di Arab Saudi. Kepala Bidang Kesehatan Embarkasi Jakarta itu juga meminta kepada jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk menggunakan masker. Tidak hanya untuk mencegah COVID-19 dan berbagai virus lain, tapi juga membantu menghadapi cuaca panas yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian karena suhu panas, misalnya maskernya itu dibasahi. Supaya apa? Supaya dia nggak mimisan dan sebagainya. Karena kan semakin panas juga semakin kering. Terus kemudian tadi saya tunjukkan dia dibekali dengan kantong untuk semprot-semprot, apa itu namanya, kayak tumbler semprot-semprot, supaya apa, diajarin juga dia bahwa kalau setiap saat tolong mukanya disemprot, tolong badannya disemprot, minum sesering mungkin. Persiapan juga sudah dilakukan para calon haji, termasuk jamaah yang masuk dalam kloter pertama Embarkasi Jakarta yang akan berangkat pada malam hari ini. Gozali dan Royani, masing-masing berasal dari Jakarta Selatan, mengaku telah siap fisik dan mental untuk menunaikan ibadah haji termasuk menghadapi panas ekstrim. Hal lain adalah kita diingatkan untuk banyak minum ya dalam cuaca yang ekstrim. Hal lain juga yang sudah kita lakukan tentunya menyiapkan kebugaran ya. Kebugaran selama di Jakarta, menyiapkan olahraga ringan, cek kesehatan dan lain-lainnya. Kira-kira demikian. Kepercayaan khusus enggak ada, yang penting minum banyak, banyakkan makan buah, itu aja yang penting jangan. Emang kalau takut baca minum, nanti kencing terus, tapi jangan takut gitu. Pokoknya harus minum banyak sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, sebanyak 385 calon haji kloter pertama telah tiba di Embarkasi Jakarta pada pagi hari ini. Mereka rencananya akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini. Ratusan jamaah itu akan didampingi 8 petugas. Dari Jakarta, Priska Triverna, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah telah menyiapkan 2 klinik kesehatan haji Indonesia dalam menyambut penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan harapan seluruh jamaah calon haji tidak terkendala masalah kesehatan, tetap dapat memenuhi seluruh rukun haji dan beribadah dan sesuai tuntutan. Inilah Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang berlokasi di Al-Arid Madinah dengan kapasitas 69 tempat tidur yang terdiri dari 10 tempat tidur instalasi gawat darurat, 7 tempat tidur intensive care unit atau ICU, 2 tempat tidur isolasi, 43 tempat tidur inap dan 7 tempat tidur psikiatri. Hasil pantauan yang dilakukan oleh petugas penyelenggara haji Indonesia PPHI pada Senin 22 Mei 2023, KKHI Madinah juga dilengkapi laboratorium, apotek, poligigi, 11 unit ambulans, serta sarana pendukung seperti USG, EKG, dan ekokardiografi. Dr. Melia Silvalila, selaku Koordinator Pelayanan Medik KKHI Madinah mengatakan, KKHI juga memiliki pelayanan spesialis, yaitu anestesi, bedah, pengobatan emergensi, jantung dan pembuluh darah, penyakit dalam, paru, saraf, ortopedi, dan kedokteran jiwa. Di sini kita punya tim Promkes juga yang akan menjemput bola ya. Artinya mereka akan memberikan penyuluhan secara langsung di kloter, di hotel-hotel, di kloter, ke hotel-hotel. Terus nanti di masjid juga, terus kita juga punya tim reaksi cepat
emergency medical team yang ada ditempatkan di sektor khusus ada di Nabawi. Seluruh pelayanan kesehatan tersebut adalah upaya untuk menekan angka kematian jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dan jamaah haji yang memiliki kendala kesehatan tetap dapat memenuhi seluruh rukun haji dengan beribadah sesuai dengan tuntunan. Selain di Madinah, terdapat juga KKHI Mekah yang berlokasi di Aziziyah Janubiyah dekat Masjidil Haram, Mina, dan jalan menuju Arafah. Dari Madinah, Nur Istibsaroh, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 202.841 butir dari 6 jenis obat berbahaya senilai lebih dari 600 juta rupiah disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain juga menangkap 8 orang tersangka yang diduga bagian dari pengedar obat berbahaya, jaringan Yogyakarta, Garut, dan Jakarta. Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya yang dilakukan oleh jaringan Yogyakarta, Garut, Jakarta. Dengan menangkap 8 orang tersangka, 6 diantaranya merupakan warga DIY, yakni RY, GG, MR, AW, AS, dan AD. Sisanya LH warga Jakarta Barat dan SR warga Secanggang, Sumatera Utara. Terbongkarnya jaringan itu berawal dengan tertangkapnya RY di Sleman dengan barang bukti sebanyak 411 butir obat keras trihexyphenidyl. Di mana setelah dikembangkan, polisi menangkap tersangka lainnya di 5 lokasi di Yogyakarta, Garut, Banten, dan Jakarta. Bersama mereka disita 6 jenis obat berbahaya yakni tramadol, trihexyphenidyl, heximer, redcoma, aprazolam, dan dextra. Dengan total barang bukti sebanyak 202.841 butir senilai lebih dari 600 juta rupiah. Jaringan tersebut seperti dijelaskan Kepala Subdirektorat 2 Ditres Narkoba Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Polisi Erma Wijayanti pada 23 Mei, menyasar konsumen dari kalangan pelajar atau anak putus sekolah dengan harga jual bervariasi. Ini adalah sejumlah, kalau misalnya psikotropika, bukan yang obat keras itu bisa mencapai satu lembarnya itu 200.000, 150 sampai 200.000. Dan mereka memang lebih suka menggunakan obat-obat keras ini karena memang harganya lebih terjangkau. Dengan mengonsumsi obat berbahaya, maka efek yang didapat oleh pemakai adalah mengurangi ketegangan dan menimbulkan keberanian. Melihat banyaknya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, Ditres Narkoba Polda DIY akan terus mengembangkan kasus itu ke arah keterlibatan pihak produsen obat. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada Selasa 23 Mei, pemerintah Kota Malang mewacanakan perda pemberian sanksi bagi masyarakat yang memberi uang atau apapun kepada pengamen dan pengemis di jalanan. Hal ini mengingat keberadaan mereka semakin marak dan meresahkan. Terkait hal ini, Imade Riandiana Kartika, selaku Ketua DPRD menyarankan agar aturan itu tidak sebatas himbauan. Selama ini petugas merazia serta memberi sanksi kepada pengemis dan pengamen yang terjaring operasi. Namun, masih belum efektif. Terbukti dari laporan warga yang menyebutkan keberadaan mereka semakin meresahkan, seperti muncul tindakan pemaksaan. Hal ini tentu telah menjadi perhatian Pemkot Malang. Pemerintah Kota Malang mewacanakan peraturan daerah pemberian sanksi bagi masyarakat yang memberi uang kepada pengamen dan pengemis di jalanan. Menurut Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, pada Selasa 23 Mei, wacana sanksi tersebut berupa tindak pidana ringan. Ini juga bagus, kabupaten kota lain sudah menerapkan itu. Jadi yang memberi juga diberi sanksi, tidak hanya yang menerima. Karena apa? Karena selama ini beberapa kali kita mengamankan anak anjal gepeng ini pendapatannya lumayan bagus. Mereka jadi akhirnya jadi malas gitu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, mengatakan pemerintah cukup melayangkan imbauan ketimbang peraturan daerah. Bila Pemkot Malang ingin memberantas perilaku pengemis di jalanan, maka negara harus hadir dengan menghadirkan solusi bagi kelompok tersebut. Saya kurang sependapat jika itu dibuatkan perda larangan memberi kepada pengemis. Karena apa? Itu bagian dari nanti bertentangan dengan jiwa daripada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang yang ingin berbagi dengan sesama. Untuk itu pemerintah mengimbau agar masyarakat dapat mematuhi arahan Pemkot Malang sehingga persoalan sosial seperti pengemis dapat tertangani demi mewujudkan Kota Malang yang tertib dan nyaman. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak masyarakat menyadari bahaya dan upaya pencegahan dini penyakit talasemia. Salah satunya seperti dikatakan pada Selasa 23 Mei, pasangan yang hendak menikah mengenali calon mempelainya apakah pembawa sifat genetis talasemia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, saat ini terdapat 80 orang warga setempat yang mengidap penyakit talasemia. Sebuah kondisi medis karena faktor genetis akibat kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderitanya harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka, pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan Duta Talasemia Kota Bogor, Yana Ardian, pada 23 Maret mendatangi warga yang hidup dengan talasemia. Mereka berupaya membuat agar anak dengan talasemia di Kota Bogor dapat mewujudkan mimpi-mimpinya dengan memberikan sejumlah peralatan sesuai bakat masing-masing. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sendiri mengajak masyarakat menyadari bahaya dan upaya pencegahan dini talasemia. Salah satunya dengan pendeteksian sejak dini yang dapat dilakukan di puskesmas secara gratis. Sehingga pernikahan antara dua orang pembawa sifat genetis seperti itu dapat dihindari. Nah, jadi kami juga mendorong agar pasangan yang belum menikah, gitu ya, selain tentu memastikan hal-hal yang lain-lain, juga harus memastikan bahwa calon pasangan hidupnya ini bisa diketahui. Saat ini Pemkot Bogor terus melakukan pengawasan terhadap talasemia. Mengingat selain warga Kota Bogor, tidak sedikit warga dengan talasemia dari luar daerah seperti Sukabumi dan Cianjur yang melakukan pengobatan di RSUD Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.